Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membahas tentang berita terkait burden sharing dari Bank Indonesia ya. Nah, saya pilih banyak yang memberitakan dan sudah dari berbagai sudut pandang ya. Ada yang memberitakan ketika itu diumumkan, ada yang memberitakan dengan memuat komentar pelaku ya, pelaku pasar maksudnya, pasar surat utang. Ada juga yang dari ekonom. Nah, kali ini saya bacakan dari CNN yang memuat beritanya, kronologinya dan juga komentar dari ekonom. Nah, judulnya tepatkah burden sharing BI Kemenq demi ongkosi Astacita Prabowo. Ini dari CNN Indonesia ya. Ditulis oleh jurnalisnya Pebi Febrina Nadia CNN Indonesia pada hari Kamis 4 September jam setengah 8 pagi. Ini ada gambar kantor Bank Indonesia, pintu masuknya. Beritanya begini, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat menerapkan skema burden sharing atau pembagian beban bunga surat berharga negara. Jadi yang dibagi itu beban bunganya untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan pihaknya telah membeli surat berharga negara SBN dari pasar sekunder hingga 200 triliun rupiah. Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan Kemenq untuk mendanai program Astacita seperti Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih ini yang disebut-sebut ini ya. Nah, pembelian SBN dari pasar sekunder kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar 200 triliun rupiah. Data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching ya, debt switching kata Peri dalam rapat Komisi 4 DPD Selasa 3 September. Jadi ini saya komentari sedikit. Ini keterangan ini oleh jurnalis rupanya adalah berita pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri dalam rapat dengan Komisi 4 DPD, bukan DPR tapi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di Dewan Perwakilan itu ada beberapa komisi, nah ini di Komisi 4 DPD hari Selasa tanggal 3 September. Jadi diinfokan beliau ke rapat itu bahwa BI membeli SBN dari pasar sekunder. Pasar sekunder itu artinya bukan dilelang ya, pada waktu lelang kan Kementerian Keuangan itu melakukan lelang kadang 2 minggu sekali ya, ada pengumumannya lah, setahun direncanakan berapa kali. Nah, tidak beli di pasar perdana seperti itu, tapi beli di pemegang SBN. Nah, jadi bukan dari pemerintah ya. Nilainya 200 triliun. 200 triliun ini update ya, tambahan mungkin seminggu atau 2 minggu. Tadi saya sudah cek, mungkin bisa dikatakan tambahan sekitar sebulan. Ini 200 triliun beberapa hari sebelum beliau ngomong ini. Nah, jadi 200 triliun tambahannya, jadi sehingga kepemilikan BI itu jadi di kisaran 1.650-an triliun. Nah, itu kemudian saya baca lagi, sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita seperti Perumahan Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan, dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Astacita, sambungnya. Jadi kan si SBN itu kan berbunga ya, bunga yang tertulis itu kupon, kalau yield itu dikaitkan dengan harga ketika dia dibeli. Nah, bayar bunganya itu kan sesuai kupon tuh. Nah, ini menurut penjelasan Pak Peri ini saya tafsirkan, dan saya kira ekonom umumnya menafsirkannya demikian. Kalau misalnya bunganya 6% sebut jadi kupon itu, ya dibagi dua. Jadi pemerintah hanya bayar SBN itu 3% kepada BI yang memegang. Seandainya itu dipegang pihak lain, ketika jatuh tempo tanggal bunga itu dibayarnya 6%. Ini hanya bayar 3%, sehingga biaya utang pemerintah bisa ditekan. Nah, alasannya karena duit itu dipakai untuk program-program Astacita ini. Nah,
ditulis lagi oleh CNN Indonesia, skema burden sharing ini pertama kali muncul saat krisis di masa pandemi COVID. Jadi Bank Indonesia berbagi beban dengan pemerintah dalam membiayai penanganan COVID lewat pembelian surat berharga negara di pasar primer. Nah, ini bedanya. Ketika COVID itu BI memang membeli di pasar primer, pasar yang ketika pertama kali di bank pemerintah dijual, baik itu melalui lelang maupun melewati pembelian langsung private placement ya. Jadi intinya langsung, bukan di pasar jual beli saham, SBN, jadi dari pemerintah. Kala itu komitmen tanggung renteng diteken melalui surat keputusan bersama. Jadi ada MOU lah, SKB 1 hingga 3. Nah, ini jadi kebijakan khusus sebenarnya. Selama ini Bank Indonesia cuma boleh di pasar sekunder. Jadi sebelum peristiwa berbagi beban di COVID itu, penanganan COVID, itu menurut aturan perundang-undangannya BI nggak boleh masuk di pasar ketika pemerintah menerbitkan SBN. Dia harus membeli di tangan kedua atau tangan ketiga atau seterusnya lah, pokoknya di pasar. Nah gitu. Nah, boleh diperbolehkan di pasar sekunder, namun bank sentral juga diizinkan di pasar primer atau langsung dari negara jika kondisi krisis. Jadi di perundang-undangannya begitu, boleh kalau krisis. Ini setelah peristiwa COVID yang memang khusus, lalu ada Perpu dan sebagainya, lalu ada SKB tadi semacam MOU, lalu undang-undang yang relatif lebih baru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias UU PPSK, Beliet ini sudah memperbolehkan, ini 12 Januari 2023, boleh beli di pasar primer atau langsung dari pemerintah itu jika kondisi krisis. Ini dulu yang diatur. Jadi kecuali tahun 2021-2022 yang memang khusus karena COVID. Nah, pembelian ini dijelaskan oleh CNN. Pembelian di pasar perdana adalah pembelian langsung surat negara oleh investor melalui mekanisme inisial public offering ya, IPO, dengan harga dan periode tertentu yang ditetapkan pemerintah. Tadi saya sudah katakan. Nah, di pasar sekunder investor bisa menjual surat utang negara lebih mahal atau bisa didiskon dan seterusnya lah. Nah, ini pembelian SBN senilai 200 triliun memang dilakukan di pasar sekunder. Nah, ini anehnya ya, karena burden sharing sebelumnya itu di pasar primer. Dan di berbagai negara burden sharing itu di pasar primer. Ini dulu yang mungkin saya kasih komentar ya. Nah, jadi wajar nih kalau CNN menanyakan, tepatkah skema ini dilakukan untuk mengongkosi program Asta Cita Prabowo? Nah, si CNN mencari komentar ekonom. Nah, yang ditulis di sini Kepala Pusat Makroekonomi Indep ya. Indep ini sebuah lembaga think tank yang terkenal. Rizal Taufikur Rahman mengatakan, nah ini dia menjelaskan skema ini awalnya lahir dalam kondisi darurat post pandemi atau penanganan pandemi ya. Lalu BI menanggung sebagian biaya bunga dan nah menurut Rizal ini skema ini sifatnya temporer dan extraordinary. Dan bahkan sebetulnya tadi kan juga untuk undang-undang berikutnya pun 2023 menyatakan krisis lah kalau situasi krisis. Normalnya bank sentral tidak boleh membiayai defisit APBN secara langsung, ini kata Rizal. Ini benar ya, saya juga ekonom, saya pelajari. Enggak, sebetulnya ini membingungkan nih, kebijakan terbaru ini. Nah, ia mengatakan kalau BI membeli di pasar sekunder itu bukan bagian dari skema burden sharing. Ya, waktu pandemi beda ini, singkatnya yang burden sharing itu kan fiscal support, bantuan kepada pemerintah supaya pemerintah bayar bunganya lebih rendah, kira-kira gitulah. Nah, jadi ketika BI membeli SBN dari investor di pasar sekunder, ini mengutip Rizal ya, misalnya untuk menurunkan yield atau stabilisasi volatilitas, itu masuk ranah monetary operation, operasi moneter, bukan beban bersama dengan pemerintah. Ini kata Rizal. Nah, kebetulan saya juga termasuk yang memperhatikan hal ini. Saya setuju nih pernyataan Rizal ini. Nah, dikatakan lagi lebih lanjut, kalau dipakai sekarang jelas patut dipertanyakan karena landasan hukumnya dirancang untuk situasi luar biasa. Nah, seperti pandemi itu maupun di undang-undang baru itu juga ada kata-kata situasi tertentu ya. Nah, kalau saat ini karena tidak mencerminkan kondisi darurat, ya bagaimana kan kira-kira? Nah, ini
Rizal mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi relatif terjaga, pasar keuangan berfungsi meski penuh tekanan. Ya, ini sebetulnya kan Rizal mengatakan apa yang selalu diklaim oleh Bank Indonesia maupun pemerintah kan. Nah, kok melanjutkan burden sharing untuk jangka panjang ini terlihat sebagai perluasannya mandat yang keluar dari norma. Ini tekanannya dia nih, nggak sesuai itu. Sehingga berpotensi menggerus disiplin fiskal serta kredibilitas kebijakan yang selama ini dijaga. Begitu ya komentar dia, dan saya kira ini komentar Rizal ini cukup mewakili pandangan banyak ekonom. Saya pun cukup terwakili ini, dan sudah ada reaksi pasar juga ketika yield SBN naik ya, karena ini apa nih hari-hari ini, nggak tahu nanti ke depan. Artinya faktor risiko meningkat karena inilah apa kebijakan yang tidak lazim. Kalau mau burden sharing itu dari pasar primer, dan yang lebih penting lagi dasarnya adalah apa situasinya gitu. Nggak bisa untuk langsung membantu program seperti itu. Ya, ini untuk yang kesekian era pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa dilihat positif melakukan beberapa kreativitas, tapi kreativitas itu nampak tidak dijelaskan dengan baik dan sepintas melanggar beberapa norma-norma yang lazim dalam kebijakan-kebijakan semacam itu.